Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran geografi kelas 10. Meskipun kita bisa secara virtual saja, tidak dapat bertemu secara langsung, tatap muka langsung, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, jaga iman dan imun agar kita tetap selalu aman terhindar dari wabah COVID-19. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Baik, kali ini sesuai kurikulum yang berlaku, kita akan membahas mengenai dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Kalau berbicara mengenai hidrosfer, kita harus mengenal apa itu hidrosfer terlebih dahulu. Jadi, hidrosfer berasal dari dua kata, yakni hidro sama sfer. Hidro merupakan air, sedangkan sfer adalah lapisan. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di bumi kita ini. Bisa air permukaan, air bawah tanah, maupun air yang ada di atmosfer. Kemudian, Lembaga Penelitian Geologi Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 72% permukaan bumi itu tertutupi air, sedangkan selebihnya adalah daratan. Namun, 97% kandungan air yang ada di bumi itu asin, tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi, hampir kurang lebih 3% itu yang bisa atau yang layak kita konsumsi. Jika membahas mengenai dinamika hidrosfer, kita harus mengenal siklus hidrologi atau perputaran air. Jadi, air merupakan sumber energi yang dapat diperbarui melalui siklus hidrologi atau perputaran air. Dalam peredarannya, siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni siklus hidrologi pendek. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai siklus hidrologi tadi, kita harus mengenal istilah dari unsur-unsur dalam siklus hidrologi. Unsur yang pertama yakni evaporasi, yakni penguapan dari badan air, bisa air laut, danau, sungai, menguap menjadi uap. Nah, itu merupakan evaporasi. Sedangkan penguapan dari tumbuhan itu istilahnya transpirasi. Namun ketika transpirasi dan evaporasi digabungkan menjadi evapotranspirasi, merupakan penguapan dari badan air dan tumbuhan. Setelah proses evaporasi, transpirasi maupun evapotranspirasi, ada proses perubahan uap air tadi menjadi titik-titik air atau menjadi zat cair yang dinamakan kondensasi. Jadi kondensasi merupakan perubahan wujud dari uap menjadi zat cair. Setelah terkondensasi, terkumpul menjadi awan, kemudian ada istilah lagi adveksi atau pergerakan secara horizontal awan tadi dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, biasanya terbawa oleh energi angin. Jadi adveksi merupakan pergerakan horizontal awan tadi. Kemudian ketika titik-titik air itu sudah jenuh, maka turun hujan atau yang dinamakan presipitasi. Jadi presipitasi merupakan proses turunnya hujan. Setelah hujan turun, maka terdapat aliran, baik itu aliran permukaan maupun aliran bawah tanah. Jika aliran yang berada di atas permukaan itu istilahnya namanya runoff. Sedangkan kalau aliran air tadi menyerap ke pori-pori tanah namanya infiltrasi. Sedangkan turunnya hujan namun tidak dapat bertemu langsung dengan tanah atau terhalang oleh rerumputan, pohon-pohon besar, itu namanya intersepsi. Jadi proses penghalangan
penghalangan air hujan untuk jatuh ke tanah. Nah, itu tadi beberapa istilah dalam siklus hidrologi. Ada evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi, dan intersepsi. Setelah kita mengenal istilah-istilah dalam siklus hidrologi, kita akan membahas mengenai siklus hidrologi. Yang pertama yakni siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek berawal dari penguapan dari air laut atau permukaan air laut, atau yang dengan istilah evaporasi. Kemudian evaporasi terkondensasi berubah menjadi titik-titik awan. Setelah titik awan itu sudah jenuh, maka turun hujan atau presipitasi yang berada di wilayah lautan atau wilayah pantai. Kemudian run off kembali ke laut, dan begitu pula seterusnya. Jadi siklus hidrologi pendek ini dari laut ya jatuhnya di wilayah laut itu sendiri. Kemudian siklus hidrologi yang kedua yakni siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang ini berawal dari evaporasi dan transpirasi, kemudian terkondensasi menjadi awan. Ketika titik air itu sudah jenuh, maka turun hujan di wilayah laut, atau bisa juga sebelum titik-titik awan ini jenuh terdapat proses adveksi. Jadi dari wilayah lautan itu terbawa ke daratan. Akhirnya turun hujannya bukan hanya di lautan saja, melainkan presipitasinya juga di daratan. Kemudian run off dan terinfiltrasi kembali lagi menguap seperti perputaran air dalam siklus hidrologi. Jadi bedanya kalau siklus hidrologi pendek turunnya dari laut, turunnya ke laut. Kalau siklus hidrologi sedang itu dari laut, dari daratan, turunnya bisa di laut, bisa di daratan, jadi lebih luas wilayahnya daripada siklus hidrologi pendek. Yang ketiga yakni siklus hidrologi panjang. Jadi siklus hidrologi panjang ini peredarannya lebih luas. Jadi berawal dari lautan atau daratan, melakukan evaporasi dan transpirasi maupun evapotranspirasi, kemudian terkondensasi, dibawa oleh angin, teradveksi, kemudian presipitasinya bisa jatuh di wilayah gunung maupun gletser. Jadi wilayah atau kawasan dari siklus hidrologi panjang ini ya hampir luas, bisa berawal dari lautan dan daratan menuju ke wilayah yang lebih tinggi seperti pegunungan dan gletser. Setelah kita mengetahui siklus hidrologi, unsur-unsur dalam siklus hidrologi, kita harus mengetahui makna atau manfaat dari hidrosfer sendiri. Jadi udah nggak asing kan makna dari atau manfaat dari air. Yang pertama yakni untuk kebutuhan manusia. Jadi manusia itu udah pasti membutuhkan air, baik itu untuk minum, untuk mandi, untuk cuci baju, dan lain sebagainya. Jadi air merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan air. Kemudian yang kedua, ini manfaatnya bagi alam. Jadi air ini mengontrol iklim yang ada di bumi. Jika kandungan yang ada di air yang ada di bumi itu stabil, maka iklim di bumi juga stabil karena terdapat proses penguapan tadi. Jika kandungan air yang ada di bumi berkurang, maka terdapat kesetimpangan proses iklim tadi. Jadi jika terjadi pengurangan kandungan air, maka akan terjadi kekeringan, maka iklim akan berubah. Kemudian yang ketiga yakni manfaat bagi habitat atau makhluk hidup yang lain. Jadi selain berguna atau bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan manusia, air juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan karena mereka juga makhluk hidup. Baik, dalam pertemuan kali ini
cukup sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di bumi, baik itu air permukaan, air bawah tanah, maupun air yang terkandung dalam atmosfer. Dalam hidrosfer, kita mengenal siklus hidrologi atau perputaran air. Ini yang membuat air menjadi sumber energi yang terbarukan. Kemudian, dalam siklus hidrologi terdapat siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Kita juga mendapatkan dampak dari dinamika hidrosfer ini. Dampak positifnya yakni kebutuhan akan air kita terpenuhi, seperti untuk mandi, minum, mencuci baju, dan lain sebagainya. Kemudian pengatur iklim yang ada di bumi. Jadi air juga dapat mengatur iklim yang ada di bumi. Kemudian yang ketiga yakni sebagai penyuplai sumber air bagi tumbuhan dan hewan. Namun selain dampak positif atau benefit bagi makhluk hidup, juga terdapat dampak negatif juga. Yang pertama yakni hujan asam. Hujan asam ini dapat merusak tanah karena hujan yang jatuh itu mengandung asam sulfat dan nitrit. Kemudian adanya gas rumah kaca. Adanya gas rumah kaca ini akan merusak atau mengganggu sistem iklim yang ada di bumi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.